Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulul hamli utawi luwih sithik-sithik wae mangsane hamil. Sittatu asyhurin iku 6 wulan. Wa aktsaruhu lan utawi ake-ake mangsane hamil arba'u sinina iku 4 wulan. Arba'u sinina iku 4 tahun. Wa aktsaruhu lan utawi ake-ake mangsane hamil arba'u sinina iku 4 tahun. Wa ghalibuhu dan utawi lumrahe mangsane hamli tis'atu asyhurin iku 9 wulan. Jadi ini menerangkan tentang masa hamil atau masa kandungan. Jadi paling sedikitnya waktunya hamil itu adalah 6 bulan. Tetapi sekarang ibu hamil yang hamil di waktu 6 bulan atau di masa waktu 6 bulan itu kadang-kadang biasanya disebut bayi prematur. Padahal itu tidak masalah. Emang paling sedikitnya waktunya hamil yaitu 6 bulan. 6 bulan, 7 bulan itu paling sedikitnya. Adapun paling lamanya itu 4 tahun. Jadi kalau ada orang 9 bulan, 10 bulan juga belum keluar, itu sebenarnya tidak bermasalah. Karena paling lama-lamanya hamil itu sampai 4 bulan. Sampai 4 tahun. Adapun kebiasaannya yaitu 9 bulan. Jadi rata-rata para wanita ketika hamil itu sampai melahirkan itu biasanya yaitu 9 bulan. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya ketika ibu hamil tersebut mulai ruh dimasukkan ke dalam janin, usahakan orang yang hamil itu sering memperbanyak membaca Al-Quran atau membaca hal-hal yang lain seperti halnya zikir dan yang lainnya, sholawatan. Jangan sampai ketika ruh sudah ditiupkan ke janin, maka ibu hamil tersebut melakukan hal yang tidak seperti halnya joget-joget dan yang lainnya, itu tidak boleh. Karena bayi yang ada di dalam kandungan itu semuanya merekam gerak-gerik orang tuanya. Makanya ketika ibu hamil, usahakan baik ucapannya dan yang lainnya itu harus dijaga. Jangan sampai mengejek dan yang lainnya, karena itu semua direkam oleh anaknya yang ada di dalam kandungan. Makanya di dalam kedokteran itu disebut prenatal education, pendidikan di dalam kandungan. Jadi mulai di dalam kandung, didiklah anak sebaik mungkin dengan sering dibacakan Al-Quran, dibacakan sholawatan dan yang lainnya, hal-hal yang bagus. Jangan sampai ketika ibu hamil malah membicarakan kejelekan orang lain, apalagi sampai menghina orang lain, itu tidak boleh. Makanya di dalam mendidik anak itu bukan mulai sejak lahir saja, tetapi sejak di dalam kandungan pun
mulai di dalam kandungan pun anak harus benar-benar dididik, terutama di dalam masalah keagamaan. Caranya dengan apa? Yaitu seperti tadi, dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, agar keimanan anak tersebut ketika lahir ke alam dunia ini, keimanannya menjadi kuat. Ya, itu yang perlu kalian ketahui. Ya, karena di zaman sekarang itu jarang sekali ibu hamil yang memperhatikan hal-hal seperti tadi. Wa yahrumulan haram bil haidi kelawan sebab haid, wan nifasilan sebab nifas, thamaniyatu asya'a apa walu pira-pira perkara, as-sholatu rupane salat, wa shaumulan puasa, wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an, wa masul mushafi lan demi mushaf, wa dukhulul masjid lan mlebu masjid, wa tawafu lan tawaf, wal wat'u lan wati, wal istimta'u lan ngalap senang-senang, bima bena surati kelawan barang ing dalam antarane udel, warubati lan dengkul. Kemudian selanjutnya yaitu tentang perkara-perkara yang diharamkan sebab haid dan nifas. Jadi ketika haid atau ketika nifas itu bagi wanita tersebut diharamkan melakukan 8 perkara. Yang pertama yaitu sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Maka bagi wanita yang sedang haid, yang sedang nifas itu tidak boleh melakukan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Begitu juga sujud tilawah ya tidak boleh. Kemudian selanjutnya yaitu puasa, baik baik puasa sunnah ataupun puasa fardu, ketika haid atau nifasnya tidak boleh. Kemudian membaca Al-Quran. Jadi seumpama ada orang haid, orang nifas membaca Al-Quran, yaitu tidak boleh kalau dia niatnya membaca Al-Quran. Tetapi seumpama niatnya zikir, ya boleh, tidak apa-apa kalau niatnya zikir. Bahkan mazhabnya Imam Malik ya, itu orang haid boleh membaca Al-Quran selagi tidak langsung khatam. Dan ini bisa dijadikan solusi untuk para guru-guru. Kadang-kadang ketika hafalan juz amma ada anak wanita yang alasannya haid padahal tidak haid, yang mana niatnya agar dia tidak disimak hafalannya. Makanya dia bilang sedang haid agar tidak disimak hafalannya. Makanya ini termasuk solusinya untuk para guru ketika menyimak hafalan anak-anak seperti hafalan surat-surat pendek, atau hafalan sholat, itu tidak apa-apa ya. Jadi menurut mazhab Malikiyah, orang haid boleh membaca Al-Quran, yang penting tidak langsung khatam. Kemudian masul mushafi. Dan perlu kita ketahui bahwasanya adanya perbedaan madhab, perbedaan pendapat itu yaitu untuk solusi. Ketika kita tidak bisa melakukan dengan madhab yang ini, maka kita bisa melakukan dengan madhab yang lain.
boleh, yang penting jangan sampai talfik atau mencampur adukan madhab. Wa masul musafilan, kemudian selanjutnya yaitu memegang mushaf. Apa itu mushaf? Mushaf itu nama-nama benda yang bertuliskan ayat-ayat atau firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seumpama ada papan tulis, ada tulisan ayat-ayat Al-Quran, itu bisa dikatakan mushaf. Jadi ketika ada orang haid menyentuhnya, itu tidak boleh. Wahamluh, dan juga membawa mushaf, itu tidak boleh, kecuali jika khawatir terhadap mushaf tersebut, khawatir rusak atau tersia-sia, itu boleh. Contoh seumpama ada orang haid, kemudian di jalan dia melihat lembaran kertas yang bertulisan ayat Al-Quran. Nah, ini bagi wanita tersebut gak apa-apa ambil lembaran ayat Al-Quran gitu, atau lembaran kertas yang ada tulisan Al-Quran tersebut, dan ditaruh di tempat yang aman. Jangan sampai ayat-ayat Al-Quran tersebut itu terinjak-injak. Kemudian selanjutnya yaitu tawaf, baik itu tawaf fardu ataupun tawaf sunnah, tidak boleh. Dan yang ketujuh yaitu wati, atau bersetubuh, itu tidak boleh. Jadi seumpama istri sedang haid, bagi suami yang haram untuk melakukan persetubuhan. Bahkan disunahkan bagi orang yang mau melakukan wati di waktu darah keluar, itu disunahkan untuk bersedekah 1 dinar. Dan seumpama suami tersebut wati di waktu darah keluar, tetapi darahnya itu tidak deras, sedikit, maka disunahkan 1/2 dinar sedekahnya. Wal istimta'u bima baina surati wal bati, dan yang terakhir itu bersenang-senang dengan anggota wanita yang sedang haid yang berada di antara pusar dan lutut, karena khawatir nantinya akan terjerumus terhadap persetubuhan. Dan biasanya orang yang melakukan persetubuhan di waktu haid itu biasanya melahirkan keturunan yang cacat, baik itu cacat fisik ataupun cacat rohani. Naudzubillahi min dzalik. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.